Halo Sobat Nime, gas lagi Dragon Masternya. Wah, harusnya ini kemarin cuy, cuman pas gue lagi mau ngerekam, hujan deras. Waduh, edan. Dan ya udah yuk kita gaskan lagi lah Dragon Masternya. Langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya, kedatangan Zhu ke benua lainnya, dirinya mendapatkan hal yang tidak dia duga kalau ternyata dirinya yang baru aja datang malah telah dijadikan tumbal untuk para demon. Namun dengan aura milik Evil Star yang membuat demon itu ia langsung ngacir ketakutan. Sepertinya sudah tidak ada lagi yang perlu ditakutkan lagi di tempat ini, ucap dari Zhu yang melihat demon itu telah menjauh. Terima kasih, ujar dari Nona rambut hijau yang sebelumnya dia juga ditunjuk untuk menjadi tumbal bersama dengan Zhu. Namun mendengar suara orang itu yang sangat kecil membuat Zhu dia langsung merangkulnya dan juga berujar, "Hey bro, kenapa suaramu kecil sekali? Kau terlihat malu-malu nih. Waduh, ada apa cuy?" ucap dari Zhu sembari merangkul sosok berjubah hijau. Namun begitu lengannya menyentuh sedikit ceker babat, barulah Zhu pun paham. Waduh, lembut banget nih. "Oi, apakah kau perempuan?" ujar dari Zhu yang kaget lah. Dia kira laki, taunya malah ciwi. Namun tak lama setelah Zhu mengusir demon itu yang telah mengusir kelompoknya ini, di sini pimpinan kelompok ini yang sebelumnya telah menunjuk Zhu sebagai tumbal, dia pun meminta maaf kepada Zhu karena telah menunjuk sosok pria kuat menjadi tumbal. Tuan, maafkan saya. Maafkan saya karena saya buta tidak dapat melihat keagungan Anda. Maafkan saya. Maaf, Palelu, maaf. Jangan dekat-dekat kau. Ucap dari Zhu sembari pergi meninggalkan bocah tengil itu, sembari memegang tangan dari gadis hijau itu. Dan jelas disingkirkan oleh Zhu membuat bocah tengil ini dia kesal. Dasar sombong sekali. Apakah kau pikir kau itu kuat? Lihat aja nanti ya, ketika aku telah mendapatkan berkah dewa dan mendapatkan tiket untuk menjadi calon dewa, barulah awas kau, akan aku balas kau nanti, ujar dari bocah ini yang kesal dengan sikap Zhu yang telah mengabaikan dirinya. Sedangkan untuk Zhu, ya doi mah bodoh amat. Dan kini dia pun membangun sebuah api unggun di sisinya. "Hei, siapa namamu? Aku Zhu Minggang." Mirong, namaku Mirong, ujar dari gadis hijau itu yang membuat Zhu dia bertanya, "Hei, kau ini seorang gadis, tapi kenapa penampilanmu terlihat seperti seorang pria? Apakah kau tidak takut kalau para penyihir itu atau demon itu hanya akan memakan pria loh?" Aku punya alasanku sendiri, sambut dari gadis itu soal penampilannya yang terlihat seperti seorang pria. Oke, baiklah, aku mengerti, sambut dari Zhu. Di sini Zhu juga bertanya, "Hei, aku mendengar pembicaraan orang-orang kalau mereka mengatakan kalau sebelumnya mereka ingin mendapatkan berkah dari para dewa. Selain itu juga aku mendengar kalau di tempat ini ada 33 dewa pelindung. Dan yang ingin aku tanyakan, apakah para dewa itu akan memberikan berkah kepada kalian?" "Ya, itu benar," sambut dari gadis hijau itu. Kalau ada beberapa tempat di Senjian ini yang mendapatkan berkah dari seorang dewa, namun di sini gadis hijau itu dia juga bingung. Zhu, bukankah kau adalah salah satu calon dewa? Tapi kenapa kau tidak tahu tentang hal ini?" tanya dari gadis hijau yang membuat Zhu dia berujar, Enggak, maaf nih, kebetulan beberapa waktu lalu kepalaku sedikit agak oleng lah, jadi aku tidak bisa mengingat apapun. Rasanya ini mengganggu ingatanku yang membuatku tidak bisa mengingat apapun itu, ucap dari Zhu yang ngeles kalau dia berasal dari benua lainnya. Oke. Dan iya, kau bisa bertanya tentang apapun yang ingin kau tanyakan kepadaku, ucap dari gadis hijau ini. Di sini Zhu dia juga bertanya tentang orang-orang yang diburu oleh para demon. Tapi para demon itu tidak berani menyerang orang-orang yang kuat. Apakah artinya kalau mereka kuat, mereka bebas bergerak di malam hari? Ya, hal itu pun dibenarkan oleh gadis hijau. Kalau sebagian besar para monster mereka tidak akan berani membuat masalah dengan orang-orang yang memiliki berkah dari dewa, kecuali tingkat kultivasi mereka terlalu rendah. Maka dari itulah orang-orang lemah mereka akan berkumpul di satu tempat untuk mendapatkan sebuah pelindungan dari seseorang yang dianggap kuat. Mereka melakukan ini semua demi keselamatan mereka. Baiklah, aku mengerti. Jadi kalau begitu kau dekat-dekatlah denganku jika kau tidak mau dilahap oleh para demon itu.
iya aku mengerti, ucap dari gadis hijau itu sembari malu-malu. Di sini ya gua pikir kenapa dia malu-malu ketika Zu bilang deket-deket lah, ternyata deketnya juga nggak main-main cuy. Terlalu deket cuy, sampai di pangku. Bah. Hingga pagi harinya ada seseorang yang memecahkan keheningan pagi. Yo, kami telah kembali. Dan suara orang itu membuat gadis hijau ia terbangun dari tidurnya. Dan ketika dia membuka matanya, dia pun mendapatkan dirinya ada di dalam dekapan Zu yang membuat dirinya wah bangke. Zu langsung didorong sampai jatuh. Dan ternyata yang memecahkan keheningan itu adalah seorang pria yang bernama Zong Yun yang merupakan kakak lelaki dari gadis hijau itu. Di sini bocah hijau dia juga berujar kepada adiknya untuk tidak bersikap kasar dan jangan main kabur-kabur aja karena itu sangat berbahaya. Kan bisa dibicarain dulu baik-baik. Ujar dari bocah hijau ini yang membuat adiknya dia kesal. Tidak, aku tidak mau. Ya, di sini adik kakak ini mereka pun bertengkar karena si kakak dia malah meninggalkan adik perempuannya bersama dengan seorang pria di dalam satu tempat yang sama. Dalam arti lain ya seperti menaruh domba di kandang serigala. Dan dia melakukan ini semua karena memang dengan alasan keamanan. Karena memang adiknya sangatlah lemah dan dia harus pergi juga mencari kristal bulan. Maka dari itulah dia harus meninggalkan adiknya. Meninggalkan adiknya dengan seorang pria daripada adiknya dimakan oleh para iblis malam. Ya seperti itulah alasannya. Sedangkan untuk Zu yang mendengar perkelahian adik kakak ini, doi mah nggak peduli. Karena yang lebih penting dia mendengar tentang kristal bulan yang merupakan makanan terbaik buat Xiaobi. Kristal bulan, wah mantap tuh untuk Xiaobi. Namun untuk bocah hijau yang melihat adiknya dekat-dekat dengan seorang pria, membuat dirinya mulai menyalahkan adiknya yang rela mengambil sebuah resiko demi seorang pria yang membuat Zu jadi gerah. Lah kok jadi aing yang kena. Namun ketika bocah hijau dia mulai terus menyalahkan Zu, membuat gadis hijau ini dia berujar kalau Zu adalah orang yang telah membantu dirinya menyelamatkan dirinya karena sebelumnya dirinya hampir aja dijadikan tumbal oleh pria yang ada di ujung sana. Yang membuat bocah hijau Yun dia kesal. Apa? Kau ingin menjadikan adikku tumbal? Bam! Langsung ditonjok dan salam olahraga rame-rame. Waduh. Dan karena sudah tahu fakta yang sebenarnya yang ada di tempat ini, membuat bocah hijau Yun dia pun meminta maaf kepada Zu atas tuduhan yang sebelumnya itu. Maafkan kesalahpahaman yang saya lakukan tuan. Ternyata kau adalah penyelamat adikku. Dan karena Zu telah membantu dirinya menyelamatkan adiknya, selain itu juga sadar betul kalau Zu cukup kuat untuk dapat melindungi adiknya. Bagaimana kalau kau bergabung dengan tim kami tuan? Oke. Tidak masalah, lagi pula aku juga nggak tahu mau kemana, ucap dari Zu. Di sini Zu dia pun akhirnya ikut dengan kelompok ini bukan tanpa alasan. Karena selain buta map, Zu juga tertarik dengan kristal bulan. Kapan lagi kan gue bisa dapat kristal bulan gratis? Pikir dari Zu. Maka dari itulah kini Zu dia pun pergi berjalan dengan kelompok kecil ini. Dan di sepanjang perjalanan Zu dia pun mendapatkan sebuah informasi kalau di dataran ini terdapat 33 dewa utama. Dan salah satunya adalah dewa Xuanggi, dewa ilahi yang disembah oleh gadis hijau ini. Di sini Zu dia juga bertanya tentang kristal bulan, kenapa mereka mencari benda itu dan bagaimana caranya mendapatkan benda itu. Di sini gadis hijau dia pun bingung lah. Tentu aja benda itu berharga. Kalau nggak berharga ngapain juga mereka mempertaruhkan segalanya untuk mencari benda itu. Gadis hijau dia juga mengatakan kalau kristal bulan itu sangatlah berharga. Selain bermanfaat, benda itu juga susah untuk dapat ditemukan. Karena untuk mendapatkannya mereka harus mencari sisa-sisa pecahan meteor yang jatuh dari langit. Maka dari itulah kristal bulan dia sangat mahal dan juga langka. Selain itu juga kristal bulan mengandung sebuah esensi spesial. Lantas bagaimana caranya kalian menemukan benda itu? Di sini gadis hijau dia menjelaskan kalau dirinya memiliki sebuah kemampuan khusus yang mana dapat memprediksi kemana dan di mana jatuhnya kristal bulan. Mendengar hal itu, mendengar gadis ini memiliki kemampuan khusus, membuat Zu bertanya, "Hei, jadi kau bisa melihat bintang? Lantas, apakah kau bisa melihat masa depan?" Namun hal itu pun dibantah oleh gadis hijau ini. Tentu saja tidak. Itu adalah kemampuan yang hanya dimiliki oleh para utusan langit. Kemampuanku tidak setinggi itu. Dan kalau aku memang se-OP itu, mana mungkin aku akan bernasib malang seperti ini. Ucap dari gadis hijau yang membuat Zu berpikir kalau ternyata kemampuan yang dimiliki oleh Xinghua yang dapat melihat masa depan sungguh sangat OP dibandingkan dengan orang-orang ini. Waduh.
Dan tak lama setelahnya, kini mereka pun tiba di tepi sungai yang ada sebuah jembatan kecil di tengahnya. Dan ketika Zhu melewati jembatan itu, tiba-tiba saja tubuhnya merasakan energi yang sangat luar biasa mengalir di dalam tubuhnya. Wow, tampaknya tempat ini benar-benar luar biasa. Benar-benar tanah yang diberkahi. Namun ketika Zhu sedang bersantai, ternyata ada seseorang yang datang dan berujar, "Hei, siapa itu?" Ujar dari seorang kroci yang bernama Yang Ji. Dan ketika dia melihat Zhu ada di dekat gadis hijau, membuat bocah ini dia kesal. "Hei, minggir kau, jangan menghalangi jalanku." Namun di sini Zhu yang tahu kalau kroci ini sepertinya mencoba mencari masalah dengan dirinya, membuatnya sedikit kesal dan berujar, "Aduh, langit ini sangat silau ya. Jadi siapa sih yang ngomong itu? Nggak kelihatan batang hidungnya." Yang membuat bocah ini dia kesal mendengar kata-kata dari Zhu. "Kau." Namun sebelum mereka ribut, di sini bocah Yun dia pun mencoba untuk menengahinya. "Kakak, tenanglah kak. Orang ini nih yang telah menyelamatkan adikku kak. Dia bukan berasal dari tempat ini. Jadi dia tidak tahu keagungan engkau kak. Maafkan dia kak." Pantas saja ternyata dia adalah orang dungu dari tempat lain. Di sini kroci ini dia juga menyombongkan dirinya kalau dirinya adalah seorang god mortal yang berada di jalan iblis. Sama seperti orang-orang yang bertopeng yang sebelumnya dihajar oleh Zhu di Ling Chuan. Di mana dia juga berujar, Kau harus berhati-hati jika kau berurusan dengan diriku. Atau kau benar-benar akan tahu betapa mengerikannya diriku." Ujar dari si kroci ini yang mencoba menakut-nakuti Zhu. Namun untuk Zhu Doi mah memang agak sedikit kepret nih. Alih-alih dia takut, dia malah mengatakan hal-hal yang membuat si kroci itu dia kesal. Kalau tadi malam Zhu dia telah tidur dekat dengan gadis ini sepanjang malam. Di mana mereka dalam satu dekapan yang membuat si kroci ini dia kesal dan ingin menghajar Zhu. Namun hal itu langsung dihentikan oleh kakaknya si rambut hijau yang mencoba menenangkannya. Dan ketika si kroci ini telah tenang sedikit, kini mereka pun kembali melanjutkan perjalanannya. Dan di dalam perjalanan itulah Zhu dia pun mendengar sebuah informasi kalau orang-orang ini sebenarnya berasal dari tempat yang berbeda dengan kelompok gadis hijau itu. Mereka berasal dari Zhao Yao, yang artinya mereka menyembah dewa Zhao. Selain itu juga orang-orang itu berasal dari kota surgawi, di mana kota surgawi juga terdiri dari 9 puncak dengan masing-masing pemimpin, dan si kroci itu dia adalah salah satu pengikut dari puncak tersebut. Mendengar hal itu membuat Zhu dia pun bertanya, apakah dewa Zhao itu kuat? Ya, tentu saja, sambut dari gadis hijau ini. Namun walaupun kuat tapi tidak sekuat dewa lainnya. Karena saat ini cahaya dari dewa Zhao dan juga dewa Xuangi juga perlahan mulai meredup. Namun di dalam perjalanan inilah tiba-tiba saja kelompok ini berhenti secara tiba-tiba, dan ternyata alasan kelompok ini berhenti karena mereka menemukan sisa-sisa benturan benua, di mana dari dalam kawah itu muncul para penjaga yang sepertinya mereka baru saja terkena efek benturan keras. Dan itu membuat Zhu berpikir apakah mereka ini adalah para pasukan yang berasal dari benua yang sebelumnya telah dihancurkan oleh dewa yang dia lihat sebelumnya. Namun yang tidak dipahami oleh Zhu adalah di sini kelompok yang diikuti oleh Zhu ini mereka langsung mengisyaratkan untuk menyerang orang-orang itu. Maka dari itulah bocah kroci ini yang sebelumnya berselisih dengan Zhu dia pun langsung mengeluarkan naga miliknya, menghajar para penjaga yang sebelumnya itu dengan naga yang dia miliki. Sementara mereka bertarung dengan orang-orang itu, di sini Zhu dia malah panen, menemukan kristal bulan yang cukup besar nongol di dekatnya dan langsung mengambilnya. Tapi di sini Zhu dia memang agak sedikit agak gitulah. Dan itu membuat dirinya berpura-pura kalau dia punya seekor naga. Kalau tidak salah, aku ini seorang Dragon Master dan sepertinya aku membutuhkan, ujar dari Zhu sembari mengeluarkan Xiaobi. Dan melihat Xiaobi yang sepertinya tertarik dengan kristal bulan membuat gadis hijau dia pun sedikit terpesona dengan keimutan dari Xiaobi. "Hei, apakah kau mau benda ini, naga cantik?" Ya, tentu saja. Xiaobi dia mengambilnya dan langsung memakannya. "Wah, imut sekali naga putih ini. Dia sangat cantik," ujar dari gadis hijau itu melihat Xiaobi yang saat ini sedang makan kristal. Di sini Zhu dia juga berujar kalau dirinya merasakan kalau kekuatan dari Xiaobi terasa bertambah kuat setelah memakan kristal bulan, yang membuat gadis hijau ini dia berujar, jadi dia bisa menjadi tambah kuat dengan memakan benda itu. Kalau begitu ayo kita pergi ke tempat orang-orang itu. Aku yakin pasti mereka memiliki kristal bulan lebih banyak lagi. Sedangkan untuk kelompoknya Zhu yang ada di depan sana, setelah
Mereka mengalahkan para penjaga itu. Kini mereka pun menemukan sebuah mulut gua yang sepertinya tempat itu adalah tempat persembunyian para orang-orang yang sebelumnya itu. Mereka pasti telah mengambil kristal bulan. Kita harus mengambil kembali benda-benda itu. Maka dari itulah, kini kelompok aneh ini mereka berencana untuk memasuki area goa untuk mendapatkan kristal bulan yang sebelumnya telah diambil oleh orang-orang asing itu. Di mana mereka berencana untuk memasuki tempat ini dan menyergapnya nanti ketika malam telah tiba. Namun sebelum mencari tempat untuk bersembunyi sambil menunggu malam tiba di sini, bocah hijau dia pun bertanya kepada adiknya jika saja mereka pergi ke benua Jinting, apakah kekuatan adiknya tetap akan bekerja? Tetap dapat membantu mereka mencari keuntungan di benua lainnya? Entahlah, aku tidak tahu, tapi kurasa aku bisa melakukannya, Kak, ucap dari gadis hijau. Mendengar hal itu membuat bocah hijau ini dia pun tersenyum dan sepertinya dia memiliki sebuah niat lainnya lagi. Karena benar saja, tiba-tiba saja dia pun mendeklarasikan kalau dirinya akan melakukannya, akan mencari benda-benda berharga itu nantinya ke tempat lainnya lagi. Namun sebelum pergi ke Jinting, kau harus memperhatikan dulu apa yang akan kami lakukan di dalam gua ini. Kami nanti akan menghabisi mereka semua yang ada di dalam sana nanti malam. Dan tidak akan ada seorang pun yang dapat lolos. Dan hal itu jelas membuat adiknya tidak percaya bagaimana bisa kakaknya berpikir jahat seperti itu. Dan kini menjadi sosok yang sangat serakah. Namun di sini pria hijau dia mengatakan kalau ini adalah jalan untuk mencapai titik puncak tertinggi. Dan dia juga tidak segan untuk menghabisi rekannya sendiri, yaitu orang-orang luar itu. Dia juga mengatakan untuk tidak perlu khawatir soal apapun nantinya yang akan terjadi, karena semua itu akulah yang akan mengurusnya dan kau hanya perlu menemukan di mana benda berharga itu berada. Dan ketika aku nantinya telah mendapatkan berkah dari dewa, aku akan membiarkan kau mendapatkan apapun yang kau mau. Ujian dari bocah hijau yang membuat Zu dia bertanya kepada gadis ini, "Hei, ada apa?" Tidak ada apa-apa, kakakku, dia sudah berubah. Di matanya sekarang aku tidak ada bedanya dengan orang lain. Dia hanya melihatku sekarang sebagai orang yang berguna mendapatkan ambisinya, bukan lagi adiknya. Di sini Zu ya pun paham dan dia memberikan sebuah sedikit wajengan, yaitu untuk mulai percaya. Apa? Apa maksudnya? Percaya dengan kakakku yang hanya akan jahat kepada orang lain, tidak dengan diriku? Tidak, bukan itu maksudku. Tapi adalah percaya dengan intuisi dirimu sendiri. Percayalah dengan apa yang menurutmu itu benar. Dan kini Zu dan juga gadis hijau mereka pun menunggu aksi yang akan dilakukan oleh kelompok kakaknya ini. Namun di sela-sela mereka sedang menunggu, Zu dia pun mendengar ada suara yang mengusiknya. Namun Zu dia juga tidak dapat menemukan sumber suara itu dan membuatnya bertanya kepada gadis hijau ini apakah dia mendengar suara aneh itu juga. Namun sayangnya tidak. Namun di sini Zu dia pun sadar kalau ini pasti ada sesuatu dan suara-suara itu bukanlah berasal dari pikirannya saja, dan ternyata benar adanya ketika Zu dia mencoba memeriksa ke arah langit. Zu dia pun melihat seekor Dragon King atau yang biasa disebut sebagai Hell Dragon, Raja Naga Neraka. Dan sampai jumpa di part selanjutnya. Bye, thank you.